Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Hazari Akbar kembali menjumpai Anda di program Jambi Bicara untuk edisi Selasa 16 Juli 2024. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Dan saudara, ketika kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi, ini kita kutip dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia memang menyatakan genjotan dari perekonomian dunia saat ini sedang bergejolak. Tetapi secara positif perekonomian kita tumbuh sekitar 5,1% untuk triwulan pertama. Namun bagaimana gambaran pertumbuhan laju ekonomi yang ada di Provinsi Jambi ini yang nantinya akan kita langsung diskusikan dengan dua narasumber kita karena sesuai dengan tema kita pada hari ini ya di pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan pertama. Dan untuk membahas tentang topik kita pada hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu mulai dari Bapak Agus Sudibyo selaku Kepala BPS Provinsi Jambi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Akbar. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik, kita akan melihat nanti gambaran dari BPS seperti apa, melihat situasi pertumbuhan ekonomi, data-data yang dihadirkan, dan juga apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini. Dan untuk menemani Pak Agus, kita sudah kehadiran ini sungguh luar biasa. Hari ini hadir juga Profesor Dr. Haji Haryadi SE MMS, selaku pakar ekonomi Universitas Jambi dan juga Direktur Pasca Sarjana. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat semua kita ya. Amin. Amin. Ya. Jadi nanti kita akan melihat nih bagaimana ya Prof pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di line interaktif kita di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan saudara membahas tadi laju pertumbuhan ekonomi banyak aspek dan indikator. Tapi sebelum kita mendalami apa saja yang sebenarnya menjadi aspek-aspek penting untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi, kita akan melihat dulu gambaran laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi berdasarkan sajian data dari BPS. Silakan Pak Kapel. Ya, terima kasih Mas Akbar. Terima kasih Pak. Ya. Kita mulai. Jadi tadi di pembukaan Mas Akbar sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kan di angka 5, ya. Tapi kalau kita lihat di Jambi, mohon maaf, kalau dari penghitungan BPS pertumbuhan ekonominya masih tumbuh 3 di triwulan 1 2024. Nah, tentunya kalau kita membahas pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa lepas dari produk domestik regional bruto secara konstan ya, atau PDRP ADHK. Nah, kalau kita lihat PDRP ADHK di triwulan 1 2023 itu sebesar 40 triliun dan naik menjadi 41,97 triliun di triwulan 1 2024. Artinya apa? Artinya perekonomian di Provinsi Jambi tetap tumbuh, walaupun tumbuhnya tidak sebesar nasional. Nah, kalau kita presentasikan itu tumbuhnya sebesar 3,83%. Itu triwulan 1 2024 secara year on year. Nah, kalau kita lihat trennya, secara triwulanan trennya masih polanya sama dengan 3 tahun kemarin, bahwa kalau kita lihat triwulan ke triwulan itu polanya selalu kontraksi, tapi perlu hati-hati untuk pola year on year-nya, bro. Karena pola year on year-nya di 2 tahun terakhir ini menunjukkan tren perlambatan. Jadi tetap tumbuh positif, tapi melambat. Kalau di triwulan 1 2022 kita sempat 4,72, di triwulan 1 2023 sempat 4,94, nah di triwulan 1 2024 melambat menjadi 3,83. Itu angka pertumbuhannya. Untuk berarti secara saat ini untuk triwulan pertama Provinsi Jambi untuk target secara nasional memang masih di bawah, tapi tetap bertumbuh secara positif walaupun 3, sekian ya tadi, 3,80-an. Baik, Prof, melihat tadi sampaian dari kepala deh, melihat situasi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, bagaimana, Prof? Ya, terima kasih ya. Jadi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ya sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, itu dia tumbuh. Tapi tumbuhnya tidak secepat pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya pertumbuhan yang ideal itu sekitar 5%. 5% yang pertumbuhan ideal. Kita tumbuh tetapi di bawah ideal ya. 3,83%. Malah dibandingkan dengan triwulan keempat tahun yang lalu yang tumbuh sebesar kalau tidak salah saya 4, sekian persen ya. 4,94 di 2023. Ya, 2023. 2024 itu 4,61 ya. Oh. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan itu juga turun. Jadi key to key itu turun. Turun dia. Nah, ini saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu
Artinya memang kita tidak bisa diam dengan hal ini, sibuk dengan urusan-urusan yang lain, urusan ekonomi ini tidak jalan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan lebih banyak kepada acara-acara seremonial yang lebih banyak. Gitu. Nah, oleh karena itu mesti fokus dengan bagaimana menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu memang bukan satu-satunya indikator keberhasilan bangunan. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi tinggi juga tetapi tidak diimbangi dengan stabilitas yang bagus, ya, distribusi pendapatan yang membaik, misalnya, itu juga tidak bagus. Tapi saya lihat ada indikasi bagusnya juga. Pertumbuhan ekonomi kita berada dalam kondisi distribusi pemerataan pendapatan atau kesenjangan pendapatan di distribusi pendapatan di Provinsi Jambi masih cukup bagus ya, masih cukup bagus. Tetapi tidak puas dengan itu kalau tidak harus digenjot pertumbuhan ekonomi kita. Banyak faktor sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi pekerjaan rumah yang diperlukan oleh Provinsi Jambi ini cukup besar ya untuk menggenjot pertumbuhan, apalagi menggenjot pertumbuhan dari 3,83 menuju kepada 5. Ya, sementara nasional itu sudah berada di atas target nasional. Target 5 dia 5,11 ya 5,11. Jadi maksud saya adalah bagaimana kita supaya jangan ini terlihat seakan-akan pertumbuhan alami saja, menurut alamiah ya, tidak ada upaya yang betul-betul konkret yang nampak di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kita harap memang ke depan ya bagaimana di tingkat konsumen tidak rugi ya, di tingkat produsen juga tidak mengalami kerugian. Artinya harga itu mengalami keseimbangan ya, keseimbangan dalam arti kata bahwa konsumen dan produsen itu sama-sama diuntungkan. Baik. Gitu. Baik, Prof. Nah, kita ke Pak Agus. Tadi Profesor membahas beberapa terkait dengan indikasi, kemudian juga hal-hal lainnya. Kenapa sebenarnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita ini sebenarnya memang dinyatakan tumbuh seperti itu, tapi tidak sampai dengan target yang diinginkan nasional. Nah, kenapa Pak Agus? Mungkin bisa diceritakan. Kalau terkait dengan itu, kita harus lihat struktur perekonomian Provinsi Jambi. Kita harus melihat itu. Nah, untuk melihat struktur perekonomian Provinsi Jambi itu, kita melihatnya dari PDRB atas dasar harga berlaku. Nah, dari situ akan kelihatan struktur perekonomian. Nah, kalau kita lihat top 5 ya, artinya 5 lapangan usaha terbesar yang menopang perekonomian Provinsi Jambi. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian itu di triwulan 1 2024 itu share-nya 33%. Yang kedua, ini agak bergeser nih Prof, biasanya pertambangan nih. Nah, sekarang yang naik ke top 5, yang kedua adalah perdagangan. Biasanya pertambangan. Nah, sekarang perdagangan. Nah, pertambangan nomor 3. Yang keempat industri dan yang terakhir konstruksi. Kalau kita jumlahkan 5 lapangan usaha ini sudah melebihi 60% struktur perekonomian Provinsi Jambi. Artinya ya kalau kita lihat, kita sangat bergantung pada itu tadi, pertanian, pertambangan, perdagangan, industri dan konstruksi. Nah, sehubungan dengan 5 top 5 itu, kita melihat bahwa pertanian itu hanya tumbuh 2,66%. 2,66%, hanya tumbuh itu. Dan yang lebih membahayakannya lagi, pertambangan itu kontraksi 7%. Pertumbuhannya negatif. Nah, dua hal ini yang menyebabkan perekonomian Provinsi Jambi melambat itu tadi, 3,83. Artinya ya, ke depannya Provinsi Jambi harus mencari sektor-sektor unggulan lain supaya tidak bergantung pada itu tadi. Pertanian terutama nih. Pertanian itu share-nya hampir 33% nih, Prof. Jadi kalau dia tumbuh hanya 2,6%, itu tadi efeknya tuh. Efeknya kita hanya tumbuh 3,83. Apalagi pertambangan konstruksi 7% atau pertumbuhannya negatif 7%. Nah, itu adalah lapangan usaha yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melambat. Nah, Pak Kepala, kenapa akhirnya ada perubahan struktur tadi? Yang sebelumnya kan tadi disampaikan ada pertambangan yang nomor posisinya nomor 2 dan lain-lain. Kenapa ada perubahan-perubahan sedemikian rupa? Jadi, pertambangan itu kan kalau di Provinsi Jambi itu didominasi oleh dua komoditas, minyak dan gas, dan batu bara. Nah, batu bara di triwulan 2024 memang kita tahu ya, semua berita udah menyatakan bahwa pelarangan segala macam itu ya berdampak.
Jadi cukup signifikan dia volume ekspornya turun hampir kalau data kami itu hampir 67%. Harga batu bara juga turun. Jadi permintaan global ya berpengaruh terhadap batu bara di Provinsi Jambi. Nah, efeknya itu tadi untuk lapangan usaha pertambangan itu tumbuhnya negatif 7%. Gambarnya seperti itu. Baik, Pak Kepala. Ini menarik ya, Prof ya. Ketika kita melihat bahwa ada beberapa istilahnya aspek-aspek lah yang menjadi poin penunjang laju pertumbuhan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ini ada perubahan-perubahan yang memang setiap tahunnya ada tren-tren masing-masing ya, Prof. Nah, ini seperti apa sebenarnya Pak harus disikapi, Prof? Tadi yang disebutkan oleh Pak Agus ya, Pak Kepala Statistik itu kan pertumbuhannya. Ya, kalau kita lihat dari struktur juga kita lihat kontribusinya. Itu pertanian itu kan masih tetap juga mendominasi ya. Nah, tapi saya melihat bahwa pertumbuhan pertambangan itu yang mengalami kontraksi itu sebenarnya tidak boleh juga kita keluhkan, tetapi itu kita ambil positifnya supaya jangan Provinsi Jambi ini terlalu mengandalkan pada sektor pertambangan itu sendiri. Kita harus keluar dari jeratan itu. Jadi mining trap istilahnya itu jebakan daripada pertambangan itu sendiri yang kita harus keluar dari itu. Selama ini kita mengandalkan minyak itu ya kontribusinya terhadap masyarakat yang sebagian besar jumlah penduduk kita itu kan tidak terlalu berdampak besar. Apalagi termasuk juga pertambangan juga seperti itu. Oleh karena itu di dalam menciptakan lapangan kerja maka kita harus mencoba untuk melakukan perluasan daripada lapangan kerja itu sendiri. Itu satu. Yang kedua emang saya gembira itu industri mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Ini kan pertanda bagus bagi Provinsi Jambi. Kenapa? Karena industri itu memang harus didorong. Jadi kita maju kalau untuk meningkatkan value added, mau tidak mau itu industri memang harus didorong. Nah, untuk mendorong itu maka peningkatan daripada nilai tambah melalui hilirisasi itu memang menjadi suatu yang sangat penting dan harus mendapat fokus perhatian. We have to pay more attention on that ya. Jadi kita memang penting sekali untuk memperhatikan itu. Karena apa? Memang selama ini kita terpaku. Saya agak kurang di satu sisi kita gembira misalnya ada ekspor pinang kita ya keluar ini. Tapi di sisi lain kan harga pinang kita memang kemarin Menteri Perdagangan bilang kita gembira harga barang-barang itu rendah semua. Enggak bagus rendah untuk itu. Yang bagus adalah stabil dan berkeadilan dalam arti kata petani tidak dirugi. Kalau rendah kan petani rugi. Kalau tinggi konsumen rugi. Bagaimana supaya ada keseimbangan? Jadi seimbangnya itu pada persilangan antara demand dan supply itu pada level yang ideal, bukan pada level bawah dan bukan pada level atas. Baik. Ini kita konfirmasi lagi ke Pak Agus nih, selaku Kepala BPS. Kemarin sempat kita berdialog sebelumnya ada tren migrasi ya. Seingat saya waktu itu para petani banyak yang migrasi ke perubahannya ke perusahaan tambang waktu itu ya. Saya sempat mendapatkan data dari Pak Agus sebelumnya. Dan kita melihat bahwa tadi disampaikan juga dari Prof ada demand dan supply yang memang harus diimbangi sejauh ini seperti itu ya Prof ya. Nah kalau kita melihat pola konsumsi yang ada di Provinsi Jambi baik itu dari PKP ataupun juga masyarakat seperti apa Pak Agus? Kalau dari catatan kami, kita tidak bisa memungkiri bahwa konsumsi rumah tangga itu menjadi pengeluaran terbesar dalam pertumbuhan ekonomi kita. Artinya apa? Ya pemerintah harus menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan. Nah kalau kita lihat di data distribusi pertumbuhan PDRP menurut pengeluaran, itu konsumsi rumah tangga itu share-nya 43%. Hampir setengah gitu. Nah, walaupun yang terbesar ekspor ya, tapi kita jangan lupa bahwa kalau kita menghitung ekspor kan tetap dikurangi dengan impor atau kita katakan net ekspor. Jadi walaupun ekspor memberikan share 68%, tapi kalau dikurangi dengan impor 38, masih lebih besar konsumsi rumah tangga gitu. Nah, konsumsi rumah tangga di triwulan 1 2024 itu hanya tumbuh 3,48. Artinya pendorong utama dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya kurang kencang gitu. Makanya kemarin hanya tumbuh 3,83 itu tadi. Ya kedepannya berarti harus ada
penciptaan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan, sehingga konsumsi rumah tangga bisa didorong lebih besar. Kalau konsumsi rumah tangga kedorong lebih besar, ya pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat lebih besar. Karena share-nya 43% dari struktur perekonomian Provinsi Jambi. Gitu. Baik, karena kemarin sebelumnya konsumsi ini juga salah satunya di bidang pertanian waktu itu sempat didiskusikan sama Pak Agus ya, dan ini ada tren perubahan. Prof, melihat tadi tren pola konsumsi yang ada di Provinsi Jambi ini kan mau tidak mau harus terus digenjot ya Prof ya, agar tetap menambah pertumbuhan. Seperti apa Prof? Iya, kalau kita lihat, kalau kita mau jujur sebenarnya ya, pertumbuhan ekonomi yang real itu adalah inflasi itu harus berada di bawah pertumbuhan ekonomi, Rajun. Ya. Kalau nasional udah benar masih positif ya. Pertumbuhan ekonomi 5,11%. Laju inflasi 2,8. Masih ada sekitar berapa? Hampir 3% ya pertumbuhan bersihnya. Tetapi kalau di Jambi, ya, laju pertumbuhan ekonomi 2,8-nya. Sementara laju inflasi 3,55 minus. Ini artinya terjadi penurunan secara real. Walaupun secara nominal kalau kita lihat itu dia tumbuh kayak gitu. Ini yang saya bilang sangat-sangat perlu perhatian. Jadi tidak bisa kita main-main hanya mengikuti jalur yang ada. Gitu. Dari dulu memang pemerintah Provinsi Jambi ini selalu menggaung-gaungkan bagaimana hilirisasi ya. Tetapi nampaknya sampai sekarang itu tidak juga jalan-jalan ini ya. Tidak juga jalan-jalan. Bagaimana nih? Ini yang menurut saya, ayo kita kembali untuk fokus lagi untuk menggenjot itu supaya harga komoditi kita itu menjadi tinggi. Kalau misalnya hilirisasi itu pabrik-pabrik semakin banyak di kita ini, ya. Jadi produk-produk misalnya kalau pabrik sawit, pabrik minyak, pabrik karet semakin banyak di sini, kan permintaannya terhadap kebutuhan bahan baku itu kan meningkat. Nah, ini peningkatan permintaan itu justru akan sesuai dengan hukum permintaan akan meningkatkan harga komoditi pertanian. Nah, ini kan petani-petani akan semakin sejahtera. Kalau petani semakin sejahtera, ini kan kontribusinya sangat besar di dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Artinya ada terkesan ada kelambanan di dalam hal ini. Ini yang menurut saya mungkin kalau memang sekarang itu upayanya kurang ya supaya digenjot. Kalau upayanya sudah kerja keras ya lebih keras lagi. nggak bisa ya. Saya kira begitu memang yang harus dilakukan. Baik Prof, ini menarik ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Prof. Karena terkait dengan wacana program hilirisasi ini bukan sesuatu yang baru, tetapi yang sudah sering didengar, tetapi apakah sudah ada kontribusinya seperti itu ya Prof ya. Tapi kita tahan dulu ya Prof ya. Dan Pak Kepala kita tahan dulu karena ini menarik ya pembahasan kita kalau sudah membahas tentang bagaimana program pemerintah ini sendiri juga sebagai acuan paling penting untuk laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Tadi sudah kita sama-sama bahas di awal bagaimana sebenarnya aspek-aspek pertumbuhan ekonomi ini apakah juga mensejahterakan masyarakat atau tidak. Apakah inklusivitas ini, tadinya sudah sempat disinggung di off record ya, ini apakah sudah membantu masyarakat untuk pulih secara ekonomi dan meningkatkan daya saing masyarakat sendiri. Ini kita ke Pak Agus. Pak Agus, melihat situasi saat ini, apakah memang laju pertumbuhan ini sendiri menguntungkan untuk masyarakat atau sebenarnya ada hal-hal yang harus diperhatikan Pak Agus? Saya harus buka indikator terbaru nih Prof. Nah, triwulan 1 2024 kan kita tumbuh 3,83 ya, berarti Januari, Februari, Maret ya. Nah, indikator yang berkaitan dengan itu yang rilis di Januari, Februari, Maret yang pertama adalah pengangguran Prof. Jadi pengangguran itu kami rilis di Februari 2024 itu memang turun sedikit. Turun sekitar 5.000 lah, 5.000 penganggur yang menjadi pekerja itu sekitar 5.000 orang tuh dari 86 ke 83.000 gitu ya. Itu turun sedikit. Nah, tapi yang turunnya jauh di bulan Maret 2024 adalah kemiskinan. Kemiskinan itu turun cukup ekstrim di angka 7,10% dari 7,58. Tapi itu ada hal yang perlu kita kaji bersama bahwa
itu tidak serta-merta merupakan dampak dari 3,83 yang tadi. Karena untuk menurunkan kemiskinan itu ada 2 program global yang dilakukan. Yang pertama adalah menciptakan pendapatan, dan yang kedua adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Nah, kemarin di Maret itu yang paling banyak adalah mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan bantuan-bantuan yang tadi, Pak. Sebelum pemilu kan ada bantuan-bantuan, entah bantuan sembako, entah bantuan uang. Itu berdampak terhadap penurunan kemiskinan, tapi dari sisi mengurangi beban pengeluaran orang miskin gitu. Nah, kalau sisi menciptakan pendapatan ya tadi efeknya tuh sedikit dengan pengangguran yang turun tipis itu tadi. Tapi ya luar biasa lah, artinya pemerintah daerah, pemerintah pusat itu ada upaya-upaya menurunkan kemiskinan lewat mengurangi beban pengeluaran gitu. Tapi yang berhubungan dengan 3,83 kita lihatnya dari tadi penurunan pengangguran yang tidak signifikan lah. Artinya memang pertumbuhan ekonomi kita itu ya belum sepenuhnya inklusif ya, menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan, menurunkan kemiskinan, sampai dengan ujungnya kan meningkatkan kesejahteraan penduduk kita gitu. Walaupun EPM kita tetap tinggi ya, tapi ya kita mungkin dari kajian Profesor lebih mendalam dari sisi akademik. Tapi dampak ke kita di indikator ya 2 itu tadi yang berhubungan dengan triwulan 1. Pertama adalah pengangguran turun tipis, yang kedua adalah kemiskinan turun cukup signifikan. Baik, gitu. baik TPT dan juga kemiskinan ya untuk pengangguran terbuka dan lain-lainnya. Baik, Prof, bagaimana Prof lihat tadi, Prof sudah dijabarkan begitu lengkap sama Pak Kepala ini terkait dengan bagaimana situasi pertumbuhan ekonomi ini dikatakan sebagai signifikan mempengaruhi tentang angka kemiskinan dan lain-lain, tapi juga tidak terlalu memberikan efek dampak yang lebih lanjut gitu, Prof. Nah, ini seperti apa, Prof? Iya, ada semacam anomali yang saya lihat itu. Di satu sisi di Provinsi Jambi kita lihat angka kemiskinan itu ya presentasinya jumlahnya kan menurun ya. Turun drastis. Menurun kita 7,1. 7,10. Sementara di tingkat nasional masih 9, sekian. Artinya secara presentasi kemiskinan di Provinsi Jambi itu lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Di samping itu kita lihat juga indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Provinsi Jambi juga ternyata relatif lebih rendah dibandingkan dengan di tingkat nasional. Ya, cuman itu tadi kita pertanyakan juga apakah ini dampak dari pertumbuhan 3,8 atau dampak lain ya yang muncul di situ. Tapi yang jelas bahwa upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari bukan 3,83 ya. Iya, 3,83. Upaya untuk meningkatkan lebih daripada itu memang suatu keharusan. Ya, nggak bisa tidak. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai 3,83 walaupun itu lebih rendah dari nasional, itu pun juga masih disumbang oleh sektor-sektor yang sesungguhnya tidak terlalu banyak melibatkan tenaga kerja dan masyarakat. Gitu. Baik, Prof. Kita ke Pak Kepala. Tadi apa ya, menarik ketika kita membahas bahwa pertumbuhan ekonomi ini sudah ada nyatanya di depan mata seperti itu. Tetapi dampaknya tadi ya kemiskinan, salah satunya tadi bebannya aja yang berkurang gitu. Karena memang ada signifikan terkait dengan bantuan yang diberikan sebelum pemilu dan juga nanti menuju pilkada ya sebentar lagi, yang mungkin akan melihat nih bagaimana triwulan-triwulan berikutnya ya Pak Kepala ya. Nah, kalau prediksinya seperti apa nih Pak Kepala? Kalau BPS nggak boleh memprediksi. Jadi kalau ditanya prediksi saya selalu menolak, Prof. Karena kami tidak punya kewenangan untuk memprediksi ke depan. Jadi kami kewenangannya hanya mencatat yang sudah terjadi gitu ya. Jadi kembali ke kemiskinan tadi, Prof. Jadi kalau kita BPS menghitung kemiskinan kan menurut garis kemiskinan. Jadi orang yang di bawah garis kemiskinan adalah penduduk miskin dan orang yang di atas adalah penduduk tidak miskin. Nah, untuk mengukur garis kemiskinan itu kita punya 2 pengukuran dari sisi makanan dan non makanan. Nah, karena itu tadi tuh, karena ada pengurangan beban pengeluaran, jadi konsumsi makanan penduduk miskin itu menjadi meningkat ya. Jadi dia bergerak di atas garis kemiskinan, karena makanannya mungkin banyak. Artinya uang yang dia punya bisa dialokasikan untuk membeli yang lain, yang di luar makanan. Itu yang menyebabkan angka kemiskinannya menjadi turun.
Artinya beban pengeluaran rumah tangga miskin itu menjadi lebih kecil karena ada bantuan yang bersifat tadi, ada sembako, ada macam-macam uang segala macam, itu ngefek gitu ya, ngefek. Tapi bukan karena efek pertumbuhan ekonomi sebenarnya, karena berkurangnya beban pengeluaran, gitu. Karena berkurangnya beban pengeluaran. Itu yang terkait dengan itu. Jadi memang PR yang tadi disampaikan oleh Profesor memang suatu keharusan bahwa kita harus melepaskan diri dari sektor primer gitu. Nah, secara sektor primer itu kan 33% pertanian itu. Jadi sekali gonjang-ganjing sawit gitu ya, ya sudah. Pertumbuhan ekonominya akan terganggu gitu. Nah, kita harus melepas itu dengan cara tadi, hilirisasi. Nah, itu harus wujud. Tidak hanya wacana gitu, itu harus wujud untuk hilirisasi itu. Baik, kita ke Prof. Tadi angka kemiskinan dan lain-lain ini kan kita harus terus tekan ya Prof ya, supaya tidak menjadi beban yang terlalu berlebihan untuk dia tadi, balik lagi indikasinya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi ya Prof ya. Nah, untuk melihat ini sendiri Prof, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kewenangan lah seperti itu untuk meningkatkan daya masyarakat untuk bisa terlepas dari angka kemiskinan? Apakah tadi salah satunya hilirisasi atau seperti apa Prof? Iya, pertama hilirisasi itu. Hilirisasi itu adalah upaya dalam meningkatkan meningkatkan nilai tambah daripada produk-produk yang selama ini produk kita itu kan basicnya bahan mentah ya, bahan mentah. Kalau karet itu SIR 16 ya, kalau sawit itu kan sampai kepada CPO. Nah, ini kan mestinya kan lebih daripada itu, sehingga harga daripada produk-produk primernya misalnya sawit dan sawit mentah ya, dan satu lagi itu karet ya, karet mentah. Nah, itu harganya akan semakin meningkat. Karena apa? Karena bersamaan dengan semakin besarnya permintaan daripada industri kan begitu. Ya. Kalau sekarang enggak, misalnya ya, kalau harganya turun ya petani ngikut saja. Kenapa? Karena dia mengikut ya, kalau tidak dijual apa, sementara produknya adalah produk tidak tahan lama ya. Kalau tidak dijual nanti ya membusuk. Nah, kemudian yang kedua, saya selalu menggaung-gaungkan supaya ekonomi kreatif itu dengan teknologi tepat guna itu memang sangat diperlukan. Itu yang perlu juga dikembangkan. Dengan teknologi tepat guna itu kan teknologinya sederhana, tidak memerlukan biaya yang mahal. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memerlukan kualitas sumber daya yang betul-betul tinggi, tetapi keuntungannya wah gitu. Baik, Prof. Kita tahan dulu ya Prof ya. Pak Kepala, kita tahan terlebih dahulu. Sepertinya ada penelpon, kita akan angkat. Halo, selamat sore. Selamat sore Bung Adet, apa? Baik, ini dari suaranya saya sudah kenali Pak Yudi di Telanai. Alhamdulillah. Pak Yudi, ya, apa kabar? Betul, Pak Adet ya. Alhamdulillah baik, sehat, segar, mantap. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Adet Akbar. Saya coba sapa dulu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haryati yang luar biasa, pakar ekonomi Jambi. Yang kedua yang terhormat sudah biasa Bapak Agus Dibyo, PS Provinsi Jambi yang saya hormati. Jadi kita bertemu lagi dengan persoalan yang sama. Ya. Tadi sudah dibahas oleh Bapak Profesor tentang bagaimana tentang pertumbuhan ekonomi Jambi. Nah, kalau bagi saya, menurut apa yang saya lihat, saya dengar, kita rasakan bersama, sama pengamatannya, dari gubernur ke gubernur, sampai dengan hari ini, ya pertumbuhan ekonomi Jambi ini potretnya ya naik turun. Itu yang bisa dapat kita sampaikan. Tidak pernah berkualitas ya. Hanya dulu di zaman Bapak HBA, Gubernur Jambi periode, 5% di atas rata-rata nasional. Setelah itu anjlok. Sampai hari ini ya betul hanya seremonial saja. Tidak ada gebrakannya untuk pertumbuhan itu. Sangat mengerikan. Jadi menurut saya mungkin sependapat ya, sepanjang pemerintah provinsi ini terus berpikir masih terus mengandalkan pertumbuhan ekonomi barang habis. Ketika barang habis ini secara ekonomi ya jelas batu bara, minyak, gas, kebunan. Ini barang habis ini. Coba bayangkan. Nah, seharusnya menurut saya sudah sangat terlambat sekali membuat satu hilirisasi
Inang itu kan tidak bangga kita walaupun ribuan ton kita kirim. Akan tetapi apabila pertumbuhannya akan bergeser menjadi sehat, hilirisasi industrinya biarpun kecil. Kalau industrialisasi itu bisa menjadi turunan bahan-bahan lainnya untuk waduh luar biasa, value added-nya itu yang kita jual pada saat itu bisa segar. Nah begitu juga hilirisasi sawit, hanya omong-omongan aja itu. Malaysia pertumbuhan ekonominya itu dengan sawit saja sudah 7 turunan yang dia buat. Kita dari dulu kebun sawit terhampar luas. Bayangkan baru B35 CPO, itu pun belum tahu rimbanya. Nah itu kita baru bicara masalah ekonomi mikro, artinya anjlok. Tidak mampu pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur. Nah sebagai contoh lagi karet survei di grosir-grosir yang besar. Sederhana, karet gelang untuk mengikat-ngikat makanan itu bayangkan dibeli oleh industri yang ada di Bandung. Bahan bakunya di Jambi, diproses di Bandung, nanti balik lagi ke Jambi karetnya. Coba Pak Profesor, apa itu? Gubernur itu apa itu? Jadi gubernur apa itu? Masa karet kita dari orang Bandung dibuat industrinya, beli lagi kita di Jambi. Sederhana, tapi tidak mampu. Nah ini menjadi pertanyaan. Mau jadi gubernur tapi tidak mampu meningkatkan ekonomi, apalagi hilirisasi. Nah tadi saya pendapat ekonomi yang paling terbesar daripada ekonomi makro itu adalah apabila di-force pemerintah ini peningkatan ekonomi mikro seperti UMKM itu juga gagal. Harus benar, harus kita koreksi pemerintah ini, tidak bisa kita biarkan. Nah tadi dibahas masalah kemiskinan. Kalau kita bicara masalah kemiskinan, orang miskin ini sudah diperhatikan oleh pemerintah. Ada bantalannya, tidak akan mungkin mati. Akan tetapi dalam situasional saat ini, di mana bahan-bahan baku sudah naik, harga naik, semua naik, kain sarung aja yang turun, apa yang terjadi? Berbahaya bagi orang menengah itu. Salah-salah dia memanage ekonomi rumah tangganya, dia akan turun kelas. Baik. Makanya menurut saya pemerintah harus rata memperhatikan orang menengah itu. Kalau dia turun kelas bertambah orang miskin. Itu pergerakannya. Gubernur tidak peduli dengan itu. Yang penting saya jadi lagi di periode 2024-2029. Nah ini tidak benar menurut saya gubernurnya. Baik. Jadi itu saja menurut saya apa yang kita lihat, saya dengar, kita rasakan ini memang nyata adanya. Baik. Mohon penegasan dari Pak Profesor sebenarnya langkah-langkah apa konkret yang harus dilakukan oleh gubernur untuk supaya dia dapat dipilih kembali meningkatkan ekonomi Jambi. Terima kasih. Mohon maaf, tetap semangat. Jambi mantap, maju terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Teladai, dan tadi kita sudah berikan ini respon dari masyarakat melihat bagaimana hasil dari perbincangan kita tadi 2 segmen sebelumnya. Tapi kita akan tahan dulu ya Prof. Tadi Pak Yudi ada minta nih bagaimana pandangan Prof dan juga dari Pak Kepala nih melihat situasi terkini. Apakah memang ada rekomendasi yang harus diberikan dan bagaimana harusnya pertumbuhan ekonomi ini harus disupport dengan penuh oleh pemerintah dan juga kewenangan tertentu ya. Dan kita akan tahan usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi untuk triwulan pertama. Tadi kita sudah di segmen sebelumnya mendengarkan respon dari Pak Yudi di Telanai terkait dengan situasi pertumbuhan ekonomi dan juga banyak tadi data-data yang disampaikan sama Pak Yudi selaku masyarakat ini. Nah, kita akan coba konfirmasi ke Prof. Bagaimana Prof tadi? Apa ada yang ingin direspon tidak dari Pak Yudi? Silakan Prof. Ya, saya kira itu kan suara dari bawah ya. Suara dari bawah, harus bawa dari masyarakat yang menyampaikan pandangan, dan wajib kita apresiasi, dan memang kita harus tanggapi hal yang seperti itu. Tadi kembali kepada pertumbuhan ekonomi Jambi, memang dengan pertumbuhan ekonomi yang 3, sekian, itu memang tidak cukup untuk mendongkrak ekonomi Jambi ini.
untuk mengakselerasi perekonomian Jambi untuk menjadi lebih cepat majunya. Ini kan perlu didongkrak. Salah satu yang didongkrak itu adalah pertama itu tadi mentransformasi struktur ekonomi kita dari primer kepada sekunder, ya, tersier itu ya jasa-jasa, termasuk juga industri pariwisata misalnya ya. Terus yang berikutnya industri-industri yang ada dengan cara meningkatkan nilai tambah semuanya. Terus yang berikutnya itu adalah untuk bisa mendorong itu semua tentu dibutuhkan sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini yang kita tahu ini sekarang saya lihat bahwa pembangunan pelabuhan itu debat ke debat saja ya, yang muncul pemikiran ke sana, ada yang bilang ke Morosaba, ada yang bilang ke Ujung Jabung. Ya, pada periode ini disebut ke Ujung Jabung, sebelumnya ke Morosaba, sebelumnya ke Ujung Jabung. Nah, karena perdebatan yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Yang sekarang memang bagaimana upaya kita untuk berkomunikasi dengan pusat. Karena saya lihat bahwa pelabuhan itu justru sekarang malah Sumatera Selatan yang lebih gencar dibandingkan dengan Jambi. Nah, jadi terlepas daripada ada keberpihakan atau ada pertimbangan lain, tapi upaya memang dari kita itu harus kuat. Apalagi gubernur kita ini kan sebagai ketua asosiasi pemerintah provinsi ini, tinggi sekali itu tingkat kopinya seperti itu untuk mengkomunikasikan, saya yakin. Dan yang perlu juga dipertimbangkan bahwa pemerintah provinsi Jambi itu kan bukan hanya gubernur saja. Artinya dia merupakan satu kesatuan. Ibarat sebuah kesebelasan, dia berhasil tidaknya di dalam menggolkan gawang tergantung kepada pemain-pemainnya. Jadi timnya itu ya ada nggak mengoper bola kepada pemain depan. Jadi bagaimana pemain depan bisa mengegolkan kalau dari belakang tidak ada bola yang didorong ke depan. Baik. Oleh karena itu menurut saya memang ini perlu juga pertimbangan mencari skuad yang betul-betul solid dan mumpuni ya di dalam mendorong dan menggeliatkan perekonomian Jambi ini. Baik Prof. Jadi ada catatan di mana memang kolaborasi ini perlu secara holistik ya Prof ya. Apalagi terkait dengan unsur pertumbuhan ekonomi ini tadi banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan ya Prof. Ya, apalagi kan kita kan harus dorong dari dua. Dari sisi produksi saja misalnya kita dorong itu tidak bisa juga ketika demand-nya tidak ada. Ya itu bisa berakibat kepada harga yang anjlok. Kalau harga yang anjlok justru tidak membahagiakan petani. Coba bayangkan kalau misalnya petani, katakanlah petani duku ya, petani duku, ketika harganya murah, ya kita sebagai konsumen kan senang-senang saja. Tapi sesungguhnya petani duku menjerit. Tapi juga kalau harganya duku itu terlalu tinggi, ya konsumen itu kepingin mau makan duku tidak sanggup. Mikir-mikir ya berapa ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menyeimbangkan. Jadi dia ketemu pada tingkat equilibrium yang betul-betul ideal bagi petani, ideal juga bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Nah itu dari sisi produksi. Dari sisi lain, dari sisi permintaan, bagaimana supaya lancar, supaya kos transportasinya juga rendah. Ya itu mesti sarana dan infrastruktur jalan itu memang harus diperhatikan. Bagaimana kalau misalnya dari sentra produksi di Jangkat dan di Kerinci misalnya ya panen produk pertanian. Tetapi harga di Jambi kok masih tetap mahal gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah dicek, jalannya memang ada jalan yang longsor, ada yang ini tidak bisa. Nah ini yang maksud saya ini betul-betul satu kesatuan yang memang harus kita perhatikan. Baik, tadi mungkin di awal saya lupa menanyakan bagaimana gambaran inflasi saat ini. Tadi kita sudah membahas tentang salah satunya Prof bilang tadi kontur dan lain-lain. Apakah ini juga akhirnya cukup positif tahun ini apa gimana? Kalau catatan kami terakhir memang terakhir bulan kemarin di bulan Juni deflasi ya. Tapi kalau kita bicara inflasi kan tidak bulan per bulan ya, tapi kita bicara nanti secara kumulatif sampai dengan akhir tahun. Nah sampai dengan kondisi terakhir itu inflasi kita dalam rentang yang terkendali.
Kalau BI memasang 2,5 plus minus 1, artinya minimal 1,5 maksimal 3,5, inflasi kita sampai bulan terakhir itu di 1,74. Ya. Jadi kalau inflasi diterkendalikan artinya pertumbuhan ekonomi bergerak dan masyarakat masih bisa mengkonsumsi barang dan jasa, itu tujuan mengendalikan inflasi. Jadi kalau deflasi terusnya juga nggak bagus, kalau di luar target juga nggak bagus, karena kalau di luar target ekonomi menjadi semakin panas, Prof ya. Nah, kalau ekonomi semakin panas ya secara itu overheated ekonomi ya nggak bagus lah, dari sisi usaha nggak bagus, dari sisi konsumen juga nggak bagus. Nah tadi menyambung yang disampaikan Profesor bahwa memang Jambi sudah saatnya mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi kita nggak bisa menggantungkan dengan sektor primer yaitu pertanian. Nah, salah satu yang kita lagi gagas di forum ekonomi ini, Prof, jadi ada pariwisata nih, di mana ekonomi kreatif mungkin bisa masuk ke sana, karena ekonomi kreatif itu kan cakupannya luas sekali. Sama dengan pariwisata. Pariwisata juga kalau kita hubungkan dengan 17 lapangan usaha, dia bergeraknya kemana-mana. Karena tidak ada lapangan usaha khusus yang mencatat pariwisata di kami gitu. Jadi kalau 17 lapangan usaha, pariwisata bisa masuk ke perdagangan, masuk ke industri, masuk ke transportasi, masuk ke akomodasi makan minum, jadi masuk kemana-mana. Dan perlu diingat bahwa pariwisata itu kan pelakunya kebanyakan masyarakat, bukan usaha yang tadi yang dalam tanda kutip dikuasai oleh 1-2 orang ya. Artinya kalau semakin banyak masyarakat melakukan usaha di pariwisata, menghasilkan nilai tambah, pendapatan mereka akan semakin besar. Kalau pendapatan mereka semakin besar, ya pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga makin besar, dan itu tadi akan berdampak pada menurunnya garis kemiskinan karena konsumsinya makin besar. Nah kalau kita lihat angka nih Prof, mohon maaf nih, kalau dari angka BPS itu, kalau untuk mencapai pertumbuhan yang sama tahun 2024 di 4,66, itu setiap triwulannya itu harus menciptakan nilai tambah minimal 2 triliun. Minimal 2 triliun. Jadi kalau mau 5% ya harus di atas 2 triliun. Nah kalau lihat dari angka BPS itu kan di sekitaran tiap triwulan sekitaran 40 triliun ya Prof ya. 40 triliun, 42 triliun. Nah kalau kita ingin 4,66 artinya sama dengan tahun lalu di 2023, maka per triwulan harus 44 triliun. Nah triwulan 1 itu baru sampai 41 triliun. Artinya PR-nya gap-nya masih banyak tuh. Masih cukup banyak untuk menciptakan nilai tambah per triwulan sebesar 44 triliun. Sehingga totalnya nanti di 2024 itu 177 triliun. Itu baru sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun kemarin 4,66. Artinya kalau 5 ya harus di atas 177 triliun. Tambah lagi gitu. Nilai tambahnya harus di atas itu. Itu gambarannya seperti itu. Baik, ini menarik. Pak Kepala menyatakan bahwa secara gambaran memang sektor pariwisata di Provinsi Jambi, kita tidak pungkir ya Prof ya, memang sektor pariwisata cukup banyak di Provinsi Jambi sebenarnya. Tapi bagaimana Prof menilai, apakah memang ada aspek yang harusnya ditekankan terkait dengan sudah layak atau tidak untuk kita tayangkan seperti itu Prof? Ya, sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Kalau ada kemauan, where there is a will, there is a way. Ya, jadi di mana ada kemauan kan di situ ada jalan. Tinggal fokus perhatian kita ke sana. Nah kemarin saya dengar Pak Gubernur bikin MOU dengan Korea itu bagaimana mengembangkan pariwisata Danau Sipin. Nah, ya, maksud saya ini bagus, tapi memang betul-betul ditindaklanjuti. Jangan sampai orang Korea itu dia sudah tanda tangan MOU, nanti dia pulang ke Korea, dia perlihatkan di Korea ini saya sudah tanda MOU, saham dia di situ tuh naik gitu harganya karena sudah tanda tangan MOU dengan kita, sementara dia tidak melakukan apa-apa di kita. Jadi itu maksud saya. Jadi dia betul-betul yang ber-MOU dengan kita itu betul-betul ditagih janjinya. Jadi bukan hanya nota kesepahaman saja, tetapi memang ada aksinya. Ya, ada aksinya yang benar, betul-betul. Jadi ini semua tentu saja Pak Gubernurnya kan sebagai ya kalau istilahnya di dalam bermain itu kan ya dia yang menggawangi itu sebagai kaptennya, tetapi kan harus didukung juga oleh pihak dan tentu yang itu juga tergantung juga kepada Pak Gubernurnya memilih timnya itu ya. Kalau memang timnya yang dipilih itu tim yang bagus, tentu dia harus bersumpah untuk bisa membantu Pak Gubernur. Baik.
Berarti secara catatan adalah kita tidak harus menggantungkan pada sektor tertentu, tapi ini ada sektor yang paling potensial sejauh ini yang bisa melibatkan lebih banyak melibatkan masyarakat. lebih banyak masyarakat. Salah satunya sektor pariwisata. Karena ketika pariwisata di suatu tempat ini tumbuh, maka pedagang bisa berjualan secara analogikanya seperti itu, ataupun juga ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kita akan tahan terlebih dahulu karena pembahasan kita masih akan kembali tetap di Jambi Bicara. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi Bicara dan tidak terasa nih pembahasan kita yang tadi sudah dilakukan sejak segmen pertama sampai dengan segmen terakhir ini sebenarnya masih sedikit untuk membahas tentang bagaimana aspek pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Kita berharap mungkin nanti ke depannya kita bakal bisa ngobrol lagi dengan Prof dan juga Pak Kepala ya. Nah, untuk di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement atau pernyataan terakhir dari Pak Kepala dan juga Profesor. Apa saja yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk para penonton dan juga para pemangku kebijakan. Mungkin kita dari Pak Kepala dulu. Silakan Pak. Terima kasih Mas Akbar. Tanggal 5 Agustus kami akan merilis pertumbuhan ekonomi triwulan 2 atau semester 1 2024. Jadi kalau lihat dari indikator makro yang kita rilis tiap bulan tuh trennya ya menggembirakan ya. Dari sisi nilai tukar petaninya bagus, dari sisi inflasinya terkendali, dari sisi hunian kamar hotel juga bagus, dari sisi ekspor impor juga trennya semuanya bagus Pak. Mudah-mudahan di tanggal 5 Agustus perekonomian Provinsi Jambi itu tumbuh di atas 3,83. Tapi kan kita kami nggak boleh memprediksi. Kami hanya menyampaikan data-data yang kami catat tiap bulan dan kami rilis tiap bulan. Jadi kita tetap optimis bahwa perekonomian Provinsi Jambi tetap tumbuh ya. Tapi sekali lagi apakah itu inklusif atau tidak, nah itu nanti pembicaraan lebih dalam berikutnya setelah tanggal 5 Agustus 2024. Baik. Begitu, terima kasih. Baik, ini istilahnya tidak ada yang tidak mungkin ya, karena Tidak sudah ada. di depan mata harus ada kegiatan yang harus diberikan seperti itu agar memang peningkatan ini terjamin. Prof, boleh Prof? Iya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau rekomendasi kepada para pemangku kebijakan, Prof? Ya, artinya begini, kita secara pertumbuhan ekonomi kita masih tumbuh positif. Itu 3,83%. Ya, tumbuh dengan angka yang demikian, ya dibandingkan dengan posisi di negara-negara maju, memang kita masih lebih bagus ya. Dibanding Indonesia, saya kira mungkin ada juga yang di bawah itu. Tetapi itu tidak cukup untuk menggerakkan atau menggeliatkan ekonomi kita untuk bisa melakukan percepatan. Oleh karena itu ini memang masih betul-betul perlu kerja keras, ya kerja keras di semua lini, ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Jadi lewat spillover namanya atau lewat apapun namanya itu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita sehingga dia bisa tumbuh lebih cepat. Kalau tumbuh 3,8 bukan kita tumbuh berapa? 3,83. 3,83 sementara tingkat pertumbuhan ekonomi inflasi 3,55 ya itu artinya itu waspada. sangat waspada. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang 2,8 ya 3,8 ya 3,8 itu adalah sudah ada tanda-tandanya. Kalau tidak hati-hati maka kita bisa jadi justru anjlok. Baik, Prof. Karena ini yang perlu dilakukan, ayo bekerja keras dan fokus lagi kepada bagaimana upaya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Baik. Terima kasih banyak Prof. Haryadi dan juga Pak Kepala sudah hadir pada hari ini dan juga berdiskusi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Secara garisnya adalah kita harus bekerja sama secara holistik, banyak aspek yang harus ditingkatkan dan hal ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Saya Hazar Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.